selama beberapa bulan HBL ini Bapak punya cerita nggak tentang anak-anak mereka melakukan sesuatu hal yang menarik atau yang menjengkelkan bagi Bapak? Halo sahabat ODP, selamat datang di obrolan dalam pandemi. Pada episode kali ini, saya Pak Nael akan memimpin perbincangan kita pada ODP episode kali ini. Nah, kita sudah bersama Pak Yong, orang tua dari Renault Grade 7. Ya betul Pak? Betul, betul. Gimana kabarnya Pak? Luar biasa, baik Luar sekali. biasa. Iya. Oke. Nah, sebelum kita memulai perbincangan kita pada hari ini, kita akan memulai ODP Challenge terlebih dahulu Pak. Boleh. Nah, Iya. ODP Challenge kali ini kita akan bermain rapid question. Jadi saya akan memberikan pertanyaan ke Bapak, jadi Bapak harus memilih dari dua pilihan yang saya berikan. Oke, siap Pak? Ya, siap. Oke, ngerti apa instruksinya? Ya. Nah, jadi pertanyaan pertama adalah Bapak lebih memilih maraton atau tidur? Pasti maraton. Maraton ya? Ya. Oke, beda sama saya milih tidur sih Pak. Oke, kenapa Bapak lebih memilih maraton? Untuk kebugaran aja sih. Oke, Iya. kebugaran. Oke, kalau pertanyaan yang kedua Pak, Bapak lebih suka bekerja atau menghabiskan waktu bersama keluarga? Dua-duanya, bisa dua-duanya ya. Tapi saya harus kasih tahu cuma satu doang Pak. Satu aja. Iya, Kalau untuk sekarang bekerja ya. bekerja. Kenapa Iya. Pak? Berarti Bapak nggak suka menghabiskan waktu bersama Pasti, keluarga? makanya saya beli kedua-duanya kan. Oke, kenapa Bapak lebih memilih bekerja? Jadi kalau kita kan bersama keluarga kan kita perlu jalan ya nggak? Jalan kan Oke. perlu uang ya. Oke. Ya, benar nggak? Ya. Kalau kita nggak kerja, gimana dapat uang? Ya, jadi Ya supaya bisa quality time harus ada duit, makanya bekerja. Betul Oke. sekali. Nah, yang ketiga ya Pak, istri atau anak? Dua-duanya. Boleh pilih salah satu Pak. Pasti istri dulu kan. Kalau nggak ada punya istri nggak pun punya anak. Oke, Enggak. oke bagus. Ya. Pilihan yang aman. Iya, Oke. iya, iya. Yang terakhir Pak, Bapak lebih suka anak-anak tuh online learning atau onsite learning? Pasti onset dong. Karena apa Pak? Karena ada kegiatan saya kan. Ya enggak, Oke. lebih jelas Pak. Ya enggak, jadi Oke. bangun kayaknya jadi kan kalau kita libur Sabtu Minggu itu lebih terasa Pak. Oke. Kalau sekarang kan nggak terasa liburnya. Oke, ini online Enggak. learning anak-anak full di rumah terus. Mm, Gitu ya Pak. Jadi Bapak iya. lebih milih onsite learning. Iya, Oke, pasti. saya juga lebih Onsite. pilih onsite Iya. learning. Nah, tanpa berlama-lama lagi Pak, terima kasih sudah ikut ODP Challenge Rapid Question Oke, kita hari ini. sama-sama. Iya. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama Pak. Iya. Nah, jadi hari ini pertanyaan pertama untuk Bapak, selama masa pandemi ini Pak, kira-kira apa aja yang berubah dari keseharian Bapak? Misalnya nih waktu sebelum masa pandemi, Bapak lebih seperti ini, tapi pada saat masa pandemi ini ada hal-hal yang berubah. Kira-kira apa aja yang berubah Pak? Yang berubah dari segi makanannya. Oke, Kalau dulu kan ada temen tuh bilang pagi-pagi minum jus tuh, jus bagus. Ya enggak. Kita cuek aja tuh. Oke. Sekarang kita lebih terasa loh. Kan dulu kan katanya kalau buat antivirus nih katanya jambu biji, Oke. jus jambu biji kan. Sekarang dulu kan mana mau kita minum jus jambu biji. Oke. Kan kita lebih peduli loh gitu loh. Pagi-pagi harus minum jus tuh, harus loh. Oke, Enggak. jadi masa pandemi ini tuh memberikan hikmah untuk kita lebih menjaga kesehatan dengan makanan-makanan Betul, yang lebih betul. sehat. Iya, Betul. iya. Kalau dari kerjaan gimana Pak? Dari kerjaan ya. Kalau kita dagangnya terasa memang ini ya. Soalnya kan dagang kita kan segmennya ada sekolah gitu kan. Sekolah jadi kan sekolah pada libur kan jadi omset kita menurun. Oke, jadi lebih ke pendapatan juga berpengaruh ya Betul, Pak? iya, Nah, pasti. Bapak juga kan sebagai kepala rumah tangga kan Pak? Nah, anak-anak tuh pada onsite learning, ya belajar di rumah dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu ketemu lagi. Biasanya kayak Bapak bilang tadi, cuman ketemunya fullnya di Sabtu Minggu gitu. Gimana perasaan Bapak saat anak-anak tuh full di rumah terus? Full di rumah terus gitu ya. Ini sih apa tuh? Kalau saya kan memang ini ya, memang melihat mereka tuh kalau di rumah ini kan aturan kurang ini ya, kurang ditegakkan gitu ya, Oke. kurang ada gitu kan. Kan kadang-kadang kan kalau misalnya pas lagi mereka online, pas ada yang apa tuh kosong-kosong dikit kan mereka bisa main game gitu kan. Oke. Nah, kalau ada waktu-waktu dikit kan suka masih main WhatsApp gitu lah ke teman-temannya kan. Nah, kalau ke sekolah kan nggak mungkin, kan HP nggak dibawa kan. Oke. Bedanya di situ sih bedanya. Nah, mereka tadi di rumah tuh masih longgar, tapi menurut informasi yang saya dapatkan dari guru-guru, bahkan yang saya alami ya, Iya. Renault dan Cece-nya Yiping tuh menjalankan pembelajaran online tuh cukup baik loh Pak di sekolah gitu. Itu kira-kira karena apa Pak? Karena mereka pertama kan pengen maju, Oke, ya enggak? pengen maju. Ya enggak. Terus karena memang kan mereka butuh teknologi yang sekarang kan memang tujuan mereka, cita-cita mereka kan kedepannya memang ini kayak si Renal kan pengen jadi YouTuber katanya kan Oke. enggak. Kayak Cece kan lihat orang-orang
apa tuh nggak punya toko, nggak punya toko, nggak punya market kayak macam, mereka bisa jualan ya nggak, bisa cari penghasilan lah dari laptop atau itu ya, dari laptop atau HP gitu ya. Nah, selama Reynald dan Yiping tuh menjalani home based learning, Pak, ada nggak Pak yang mereka lakukan dan itu menurut Bapak membanggakan? Jadi Bapak bangga banget, ih bisa yang mereka melakukan itu. Ada nggak Pak? Nah, yang pertama aja kan pagi-pagi udah berdoa loh. Oke. Kan udah berdoa. Kalau sedangkan sebelum ini kan Yipeng kan waktu di sekolah lain kan masih tidur mungkin. Oke. Mereka kan sekarang jam 7 udah doa, ya enggak? Itu kan kita tiap ucapan doa itu kan memang ini ya, memang butuh ya pagi-pagi doa itu ya. Oke. Selain doa ada nggak Pak? Sistemnya gimana Pak? Sistemnya tuh luar biasa menurut saya ya. Oke. Ya enggak? Kalau sekolah lain kan nggak ada kayak gitu. Yang benar-benar jam 7 udah bunyi bel gitu ya, bunyi bel. Si anaknya udah siap, udah pakai dasi, pakai baju enggak pakai baju sekolah, udah disapa guru, udah di absen ya enggak. Ya enggak, udah di itulah yang udah mesti siap nih kan jam 7 kan itu siap. Jadi gurunya mewajibkan dan memperhatikan, anak-anak udah datang belum ya, di absen, di berdoa gitu. Iya. Nah, saya menarik Pak dengan pernyataan pertama Bapak tadi. Kenapa berdoa itu jadi pilihan pertama Bapak di jawaban pertama? Nah, jadi anak-anak kan jadi punya aturan, kan ya enggak? Jadi kan punya aturan. Dari doa kan mereka kan, jadi kan mereka niat berdoa, ya enggak? Jadi mereka ada tujuan gitu Pak. Oke. Jadi mereka meletakkan sebelum memulai sesuatu, mereka meletakkan harapan mereka kepada yang lebih besar. Betul. Gitu Iya. ya Pak. Nah, dengan sistem yang tadi Bapak mengomentari tentang gurunya memastikan siswa yang masuk. Jadi kalau di SD itu kita punya platform Teams kan Pak. Jadi mereka masuk ke Teams-nya, join, terus gurunya bisa lihat nih attendance-nya siapa aja, siapa yang belum masuk, dan kalau mereka belum masuk kita tanyain kenapa tadi belum masuk gitu. Jadi memang sistemnya seperti itu, gitu ya. Nah, buat seluruh sahabat ODP yang ingin bergabung dengan SDH dan ingin merasakan apa yang dirasakan oleh Reynald dan Yiping, yuk bergabung bersama kita di SDH Bangka. Ya. Kira-kira Pak, selain hal berdoa dan sistem yang bagus dari SDH, ada lagi nggak Pak yang Bapak banggakan? Dari anak-anak ya, jadi anak itu lebih semangat gitu ya, lebih terpacu gitu ya untuk belajar gitu, lebih dalam-dalam gitu ya enggak. Soalnya kan sistem sekolah di SDH ini kan kalau kita lihat memang lebih dalam ya, lebih jauh ke depan ya gitu ya, lebih jauh ke depan gitu kalau di sistem pembelajarannya gitu. Oke. Kenapa Bapak bisa ngomong seperti itu Pak? Emang apa yang Bapak lihat pada saat Reynald dan Yiping belajar? Karena setiap yang mereka pelajari itu saya nggak paham. Oke. Saya nggak paham semua. Maka saya bilang lebih dalam. Oke, lebih dalam. Jadi pembelajaran di SD itu bukan hanya menyentuh teori-teori aja, tapi bagaimana mereka bisa mengaplikasikannya dalam kehidupannya. Betul. Contohnya ini dalam biologi, mereka belajar tentang sistem pencernaan makanan. Jadi mereka tuh nggak hanya belajar, oh ini ada lambung, ada kerongkongan, tapi mereka belajar, gimana ya ngatur supaya lambungku bisa sehat. Gimana cara makanku supaya kalorinya nggak berlebih gitu sih Pak. Jadi pembelajarannya sebenarnya ya sama-sama aja, tapi kita ngasih pembelajaran yang bermakna bagi siswa-siswa. Oke. Nah tadi kan Bapak udah kasih tahu nih sahabat ODP hal-hal yang Bapak banggakan sama anak-anak Bapak. Nah kita udah beberapa bulan ini ya Pak, HBL mungkin anak-anak udah pengen onsite, orang tua juga udah pengen anak-anak segera onsite. Tapi selama beberapa bulan HBL ini Bapak punya cerita nggak tentang anak-anak mereka melakukan sesuatu hal yang menarik atau yang menjengkelkan bagi Bapak? Mungkin kita mulai dari yang menjengkelkan dulu Pak. Menjengkelkan gitu ya, ini ya dari segi kalau online di rumah kan ada break gitu ya. Jadi kalau dari break tuh udah mereka pakai biasanya buat main game, ya enggak, buat main game, buat main WA gitu kan ya enggak. Jadi mereka nggak menggunakan waktu break tuh memang untuk makan atau untuk sarapan gitu kan ya enggak. Oke, padahal seharusnya sahabat ODP waktu break itu dipakai untuk recharge lagi, refresh lagi, betul, bisa dengan istirahat gitu ya, dengan makan, minum, bukan untuk bermain game. Jadi nanti di pembelajaran setelah breaknya bisa lebih fresh. Sebenarnya itu gunanya break dikasih sama sekolah kan Pak, tapi anak-anak terkadang nggak gunakan itu. Makanya gitu. Nah, kan kalau hal yang lucu gimana Pak? Lucu ya? Atau menarik deh? Menarik ya. Sekarang kan kalau mereka di rumah kan online-nya pakai laptop gitu ya. Dulu udah beli sih laptop sih. Cuma kan laptopnya mungkin udah jadul, udah lama ya. Jadi mereka ngeluh gitu kan ya enggak. Pak, laptopnya nih udah lemot, udah gimana ya?
Udah, jadi kita tarik budget lagi buat beli laptop yang baru gitu. Beli laptop yang baru. Iya. Itu Bapak udah berapa kali belinya, Pak? Udah 2 kali. Udah 2 kali. Iya. Aduh. Itu beli laptop apa tuh, Pak? Yang pertama tuh Asus buat gamer gitu ya. Aduh, oke. Asus Lanjut, ya, Pak. Asus gamer. Yang satu Yang lagi? kedua tuh dari Apple ya, MacBook ya, gitu. MacBook ya. Oke, jadi saya jadi pengen jadi anak Bapak. Boleh nggak Pak daftar kartu keluarga, Pak? Supaya saya dapat laptop baru juga. Gitu. Dan tapi saya kagum sih Bapak memberikan dukungan sebegitunya. Anak-anak kan memang dipakai terus ya Pak dari jam 7 sampai jam 3 tuh laptop dan mungkin panas. Jadi kalau memang agak jadul udah kesulitan. Betul. Dan Bapak Iya. mengerti dengan keadaan itu Iya. gitu. Berarti Bapak orang tua yang suportif. Iya. Nah, kita berharap juga sahabat-sahabat ODP bisa orang tuanya lebih suportif, mendukung gitu ya Pak. Memang ya Pak, kita tidak pungkiri di masa home based learning ini orang tua bergumul, siswa bergumul, guru-guru bergumul. Tapi mungkin boleh nggak Bapak kasih saran buat siswa-siswa, buat orang tua dan buat guru-guru supaya lebih semangat mengikuti home based learning ini? Iya. Buat anak-anak sekolah ya, saya mengharapkan buat anak-anak tuh biar lebih semangat gitu ya. Karena kan kita online ini juga kan ngeluarin cost juga ya. Ya enggak, butuh listrik, butuh wifi, ya enggak. Apalagi butuh kayak laptop, ya enggak. Segala macam kan butuh yang memang ini ya. Memang yang canggih gitu ya. Yang lebih cepat gitu ini ya. Oke, kalau buat orang tua ada nggak Pak? Bapak sebagai orang tua boleh kasih saran nggak sama sahabat ODP? Buat orang tua ya, kita mesti rajin bekerja lah, ya enggak? Kan kita bekerja semuanya demi anak kita, ya enggak? Apalagi sekarang apa-apa semua butuh duit, ya enggak? Ya enggak, apalagi di rumah kan biayanya enggak kecil juga kan? Listrik kita udah berapa, ya enggak? Ya enggak? Itulah. Oke, plus jangan lupa juga ya Pak, memberikan waktu terhadap anak, tanya sesekali, tanya tugasnya, itu sangat penting iya, pasti. Oke. Ya. Kalau untuk guru-gurunya ada nggak Pak? Guru-guru ya. Untuk guru-guru ya, kalau untuk saya tuh, kalau untuk sekarang, kalau untuk online nih, menurut saya tuh tugas-tugas anak-anak tuh perlu ditambah tuh. Oke. Karena mereka kan biar ngurangin santai itu kan. Ya kan soalnya kita cuma 5 hari. 2 hari kan memang 2 hari udah kasih libur, kasih mereka terserah lah mau main game atau macam kan ya enggak. Kalau bisa yang waktu 5 hari ini online mereka bisa full. Tugasnya penuh gitu kan ya enggak. Iya. Jadi memang bingung sih Pak itu. Jadi gurunya bingung di tengah-tengah, orang tua pengen banyak tugas, siswa nggak mau banyak tugas, gurunya terhempit di tengah-tengah. Jadi ya semangat buat para guru-guru, semangat buat para orang tua dan semangat para siswa. Nah, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita di episode kali ini, Pak, sebelumnya dari awal sampai akhir Bapak megang ini. Bapak tahu nggak? Oh iya, Pak. Boneka ini. Ya, ini Bapak tahu nggak ini maskot boneka apa, Pak? Nggak tahu tuh boneka apa. Oke, jadi ini merupakan maskot dari boleh.id, Pak. Nah, boleh.id ini merupakan salah satu e-commerce yang menjual oleh-oleh, souvenir, dan hasil UMKM. Nah, jadi bentar lagi kan liburan nih, Pak, Desember. Iya. Bapak mau liburan kemana, Pak? Belum tahu kan, ini kan kita kan belum selesai pandemi ini ya. Oh ya, jadi berarti masih memilih di rumah ya? Iya, mungkin Nah, di mungkin rumah, ya. mau mengirimkan oleh-oleh dari Bangka untuk keluarga-keluarganya karena nggak bisa bertemu secara pribadi, jadi kirimkan oleh-olehnya aja dulu. Nah, Bapak boleh beli di boleh.id. Nah, oleh-olehnya, souvenirnya, hasil UMKM-nya bagus-bagus, Pak. Iya. Oke, Oke. siap. Nah, jadi Bapak boleh beli di situ dan sahabat ODP juga kalau mau beli boleh di boleh.id. Terima kasih buat sahabat ODP yang sudah menonton episode kali ini. Terima kasih juga buat Bapak yang sudah memberikan waktunya, Pak. Oke, Terima kasih sama-sama, banyak, Pak. Nah, saksikan episode selanjutnya. See you and God bless you. Sukacitaku merindumu Yesus, menyembahmu Yesus, sepertimu Yesus. Langkah mudah registrasi online Sekolah Dian Harapan. Halo Shalom Community, berikut adalah langkah-langkah pendaftaran online Sekolah Dian Harapan. Pertama, masuk ke dalam website SDH di www.sdh.sch.id. Kemudian, klik Enroll Now. Selanjutnya adalah membuat akun pendaftaran. Caranya, klik daftar, kemudian masukkan data yang diperlukan. Langkah selanjutnya adalah verifikasi email.
Buka email yang telah didaftarkan, kemudian klik verifikasi email sekarang. Selanjutnya, login menggunakan akun yang telah dibuat. Kemudian, lengkapi data-data berikut seperti data calon siswa, data orang tua, data asal sekolah, dan data saudara kandung. Akan muncul informasi pembayaran. Simpan untuk melakukan transaksi pembayaran selanjutnya. Kemudian, klik Submit. Akan muncul invoice pembayaran. Langkah selanjutnya adalah melakukan transaksi ke nomor rekening tujuan. Setelah itu, lakukan konfirmasi pembayaran dengan cara klik konfirmasi pembayaran. Setelah selesai, klik kirim. Selanjutnya, tim admission sekolah akan melakukan verifikasi dan konfirmasi pembayaran. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah mengisi e-formulir. Pastikan semua data telah terisi dengan lengkap dan benar. Kemudian, klik Submit. Langkah selanjutnya adalah mengunggah berkas yang diperlukan. Pastikan semua berkas yang diisi sudah tepat dan benar, kemudian klik Unggah. Demikian langkah-langkah pendaftaran online Sekolah Dian Harapan. Untuk informasi dan pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi tim admission Sekolah Dian Harapan. Sekolah Dian Harapan, Beyond Education, Touching Lives.